Beginilah kondisi muatan serta para kru kapal motor Gria Idola saat terombang-ambing di perairan Banyu Sangkah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Beruntung insiden kecelakaan ini cepat diketahui oleh para nelayan setempat. 8 kru kapal beserta sebagian muatannya akhirnya bisa diselamatkan ke pinggir pantai utara Madura. Upaya evakuasi bisa cepat dilakukan berkat bantuan perahu-perahu nelayan ikut berdatangan ke lokasi serta petugas Satpol Air Polres Bangkalan. Dari keterangan pihak kepolisian, cuaca buruk tiba-tiba datang. Angin kencang disertai ombak tinggi membuat lambung KM Gria Idola mengalami kebocoran. Kapal motor ini terombang-ambing karena ombak yang besar sehingga terjadi kebocoran. Selang beberapa lama, nelayan setempat menginformasikan kepada Satpol Air Polres Bangkalan, kemudian dari Satpol Air melakukan evakuasi dan membawa korban ke pinggir atau ke daratan. Kedelapan kru KM Gria Idola ini kemudian menjalani pemeriksaan medis setelah sempat ditampung di rumah-rumah nelayan setempat. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Hanya demi konten media sosial, supir truk nekat ngepot ugal-ugalan. Tanpa berpikir soal bahaya, sang supir menggoyang-goyangkan badan truk di jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Aksi berbahaya sopir truk viral di media sosial. Mengangkut muatan setinggi 2 meter, sang sopir justru berkendara ugal-ugalan. Mirisnya aksi mengundang kecelakaan di tengah kepadatan kendaraan dilakukan sopir demi konten media sosial. Tidak hanya itu, sopir truk beberapa kali menyalakan lampu mobil memberi sinyal kepada perekam konten media sosial. Kasus sopir truk aksi ugal-ugalan di jembatan Suramadu bukan pertama kali terjadi, kini diselidiki polisi. Pertandingan sepak bola terjadi di Gelora Ahmad Yani Mojokerto berlangsung ricuh. Pemicu baku hantam pemain berawal dari kekalahan salah satu tim lewat tendangan adu penalti. Detik-detik kericuan sepak bola Suratin Cup antara klub Gen B dan RNA terjadi di Gelora Ahmad Yani, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Keributan tak hanya terjadi antar pemain tetapi juga melibatkan para orang tua. Kericuan bermula saat klub sepak bola RNA menang dengan skor 5-3 lewat tendangan adu penalti melawan klub Gen B. Diduga tak terima dengan kekalahan, pemain klub Gen B melakukan pemukulan kepada salah satu pemain RNA saat melakukan selebrasi di tengah lapangan. Ricu kemudian merambat ke pemain lain dan melibatkan wali pemain yang ada di tribun. Minimnya pengamanan membuat kericuan berlangsung lama. Ya, ini sebatas bahwa ASKOT akan menyelenggarakan kompetisi U15 dan U13. Hanya sebatas itu. Sebelum kejadian itu ya Pak? Ya, terkait dengan di lapangan itu urusannya penyelenggara Pak. Kami tidak ikut-ikut karena bukan kewenangannya KONI untuk ikut campur ke sana. Pengurus KONI Kota Mojokerto meminta agar polisi mengusut penyebab kericuan dan memanggil pihak-pihak yang terkait. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Seorang lansia tewas dianiaya tetangganya di Lamongan, Jawa Timur karena dendam. Pelaku sebelumnya dituduh korban memiliki ilmu goib. Pria ini tewas setelah dianiaya tetangganya di Swaloh, Talun Rejo, Buluk, Lamongan. Korban yang sedang duduk di teras rumahnya didatangi pelaku dan tiba-tiba menganiaya menggunakan tongkat. Korban langsung terjatuh dan ditolong oleh warga. Korban sempat dibawa ke balai pengobatan. Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sumberjo dan dinyatakan tewas. Hasil pemeriksaan medis, korban mengalami luka berat di bagian kepala. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, memeriksa sejumlah saksi, dan mengamankan terduga pelaku tanpa perlawanan. Pelaku dendam karena dituduh memiliki ilmu gaib. Telah melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Saat ini terduga pelaku
dilakukan pemeriksaan di Satreskrim Polres Lamongan. Polisi menyita barang bukti 1 tongkat kayu serta pakaian dan sarung korban. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Tega seorang ayah menganiaya anaknya berusia 5 tahun di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban luka di bagian hidung. Viral dugaan penganiayaan terhadap anak laki-laki berusia 5 tahun di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat memicu kecaman publik. Dalam video yang beredar, korban menerima kekerasan fisik berupa pukulan, tarikan pada rambut hingga wajahnya berlumuran darah. Ibu korban, Rika, mengatakan peristiwa itu terjadi saat anaknya dipaksa pulang oleh sang ayah meski menolak. Menurut keterangan yang diterimanya dari pihak keluarga, korban mengalami luka pada pipi, paha, kepala, serta hidung yang mengeluarkan darah. Rika menduga penganiayaan dilatar belakangi konflik pribadi dengan mantan suaminya yang disebut ingin rujuk setelah mereka berpisah sejak sebelum Rika bekerja di Arab Saudi pada tahun 2023. Rika juga mengaku mantan suaminya kerap melakukan kekerasan fisik baik kepada dirinya maupun anak mereka. Kejadian kemarin tuh anak saya tuh nggak mau pulang, udah dipaksa sama ayahnya sendiri. Itu yang dipukul apa aja tuh? Bagian pipi, paha, sama ini dijambak kepala. Kalau yang berdarah bagian apa teh? Bagian hidung. Berarti hidungnya dipukul juga? Iya. Kini kasus penganiayaan terhadap bocah tersebut menjadi sorotan publik dan sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Anggota DPRD di Bekasi, Jawa Barat ditahan di Lapas Cikarang karena kasus pengeroyokan di restoran. Penahanan dilakukan setelah berkas perkara lengkap setelah 9 bulan proses penyelidikan polisi. Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, bersama 2 tersangka lain resmi ditahan di Lapas Cikarang, Kabupaten Bekasi. Ketiganya dibawa menggunakan mobil tahanan usai proses pelimpahan tahap 2 dari penyidik kepolisian dan kejaksaan dan berkas perkara dinyatakan lengkap. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menyatakan penahanan ketiga tersangka dilakukan selama 20 hari ke depan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Upaya penahanan tersebut didasarkan pada terpenuhinya minimal 2 alat bukti bahwa ketiga tersangka diduga melakukan tindak pidana yang dipersangkakan oleh penyidik dan telah melewati sejumlah pertimbangan matang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum penahanan dilakukan, keluarga korban bersama sejumlah warga Minahasa mendatangi kantor kejaksaan dengan pakaian adat. Keluarga korban menyayangkan proses hukum memakan waktu hampir 9 bulan sejak laporan dibuat. Bagian dari kami semua bersaudara, kami keluarga, ya keluarga kami, coba keluarga kalian digituin, apakah tidak mungkin akan lebih 10 kali seperti ini? Karena kami menghormati proses hukum, kami tidak mengambil yang namanya hukum adat. Kepada yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, saya minta tolong anggota DPRD Bekasi, nama Pak Nyumarno, saya dikerokin oleh dia. Sebelumnya, kasus penganiayaan ini terjadi di sebuah restoran di Desa Cibatu pada Oktober 2025. Korban FN mengalami luka di wajah, mata, kepala, dan lengan. Kasus ini sempat jadi sorotan setelah pengakuan korban di media sosial menjadi viral. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan.